Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu tanaman hias. Ini tanaman hiasnya sudah ada di hadapan sobat ya. Ini adalah bird nest fern atau kadaka sarang burung kalau orang kita itu sering menyebutnya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih kadaka sarang burung ini, bagaimana cara perawatannya, media tanamnya, pupuknya, dan juga cara perbanyakan serta yang lainnya. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Nah, dia ini dinamakan kadaka sarang burung atau bird nest fern karena bentuknya itu seperti sarang burung ya sobat ya, tuh seperti ini nih. Tuh seperti membentuk sarang burung. Kita lihat dulu untuk karakteristiknya itu. Jadi dia itu karakteristiknya seperti ini sobat ini. Dia itu tumbuhnya itu seperti memutar, ngeroset tuh seperti ini. Ini sudah besar ya sobat ya, seperti ini tuh lumayan besar sekali dan ini ngeroset. Jadi untuk pertumbuhan di habitat aslinya itu dia tumbuhnya itu menempel sobat ya di pohon-pohon lain atau epifit. Nah, jadi kalau tumbuhnya itu menempel di pohon dia nggak bisa roset seperti ini sobat ya, nggak bisa mutar seperti ini tuh daunnya. Karena dia itu ada penghalangnya si batang pohonnya itu tadi tempat menempel si kadakanya ini. Nah, jadi kalau sobat mau kadaka sobat tumbuhnya itu ngeroset memutar seperti ini, sobat bisa menanamnya di pot atau di bawah seperti ini. Seperti ini sobat ya, udah lumayan cantik sekali kalau ukurannya besar seperti ini. Dan dia itu ada banyak jenisnya sobat ya. Si kadaka ini yang bergelombang daunnya itu nih. Bisa sobat lihat, kita lihat dulu untuk karakteristiknya sobat ya. Jadi daunnya itu bergelombang, pinggirannya itu seperti ini. Ini panjang daunnya sudah ada 1 meter lebih ya sobat ini. Tuh. Lebarnya itu lumayan lebar dia. Ada sejengkal saya nih, hampir sejengkal. Untuk karakteristik bagian bawah daunnya seperti ini nih. Lumayan cantik sekali sobat ya untuk karakteristiknya ini. Untuk tulang daunnya itu dia berwarna hitam seperti ini tuh. Bagian pinggirnya bergelombang. Kemudian ini bagian atasnya. Tuh dia mengkerut-mengkerut seperti ini sobat ya tuh. Tuh seperti ini. Dan ini tulang daunnya lumayan keras ya sobat ya. Tuh. Kalau sudah besar seperti ini dia lumayan keras untuk tulang daunnya itu. Tuh. Ini seperti ada bulu-bulunya sobat di sini itu. Jadi dia sekali keluar daun itu bisa langsung banyak ya sobat ya. Sekali keluar daun itu mungkin bisa sampai 6 sampai 8 daunan. Nah, kemudian untuk perawatan dari si kadaka ini dia itu ditempatkan di tempat yang teduh. Jangan terkena sinar matahari langsung, bisa di bawah naungan paranet atau di bawah pohon yang agak teduh juga bisa. Jadi kalau sobat mau menanamnya bisa ditempel di pohon ataupun ditanam di pot seperti ini. Kemudian untuk media tanamnya itu bisa, kalau sepengalaman saya bisa apa aja sobat ya media tanamnya itu. Jadi karena di aslinya itu, habitat aslinya itu dia cuma menempel di pohon. Jadi nggak ada media tanamnya itu, cuma menempel dan mengikat si akarnya itu. Tapi kalau saya itu biasanya ini dulu pakai media coco chip ya sobat ya. Itu tuh sabut kelapa yang dipotong kotak-kotak. Nah, nanti lama-kelamaan si akarnya itu akan menempel di coco chipnya itu, dan lama-lama coco chipnya itu seperti hilangnya sobat ya. Jadi ketutupan akarnya itu semua. Nah, kalau sobat pernah dengar moss hitam, media tanam anggrek buat nempel anggrek ataupun tanaman yang ditempel lainnya. Nah, moss hitam itu sebenarnya bukan moss ya sobat ya. Bukan moss atau bukan lumut. Jadi si moss hitam itu sebenarnya adalah akar dari kadaka ini. Nah, contohnya kita coba lihat nih. Nah, contohnya ini sobat ya nih. Ini nih yang dibilang moss hitam, sebenarnya ini bukan moss atau bukan lumut, dia itu akar kadaka. Jadi si akarnya ini juga bisa digunakan untuk media tanam sobat ya, untuk menempel si tanaman anggrek misalnya. Ini seperti ini akarnya itu. Kemudian untuk pemupukan, sobat bisa menggunakan pupuk yang disemprot aja, bisa pupuk NPK ataupun pupuk organik. Jadi disesuaikan aja dengan dosis dan juga intervalnya yang ada di kemasan pupuk. Tapi sebenarnya ini nggak dipupuk juga nggak apa-apa ya sobat ya, karena di habitat aslinya itu dia nggak ada yang mupuk kan di hutan-hutan itu, di pohon. Ini juga nggak keurus sobat ya, digeletakin aja gitu dia tumbuh subur seperti ini. Paling ke semprot-semprot sedikit lah sama pupuk yang lain kalau lagi mupuk yang lain tuh maksudnya. Kemudian untuk penyiraman itu dia itu termasuk yang menyukai air sobat ya. Jadi karena habitat aslinya itu di hutan hujan tropis, jadi dia menyukai air yang banyak. Jadi kalau sobat mau nyiram tiap hari juga nggak masalah sobat ya kalau ditempel di pohon. Tapi kalau media tanamnya itu mengikat banyak air, nggak perlu sering-sering disiram sobat ya. Paling cuma di spray daunnya aja supaya lebih lembab. Nah, sebenarnya si kadaka ini juga kuat ya sobat ya sama panas atau cahaya matahari, tapi dia itu
harus dibiasakan dari kecil. Jadi dari kecil itu harus dibiasakan di tempat yang panas, baru bisa bertahan hidup dia. Nah kemudian untuk perbanyakan dari kadaka ini, dia itu biasanya dari spora sobat ya. Jadi kalau di daun yang besar itu seperti ini nih, nah di bagian bawahnya ini dia mengeluarkan spora seperti ini nih. Nah ini spora-sporanya sobat ini. Jadi kalau sudah matang dia bisa terbang nih. Dia seperti halus seperti ini sobat itu. Kalau ketiup angin dia terbang, dan kalau menempel di mana dia biasanya tumbuh di situ. Jadi sangat mudah sekali sobat untuk memperbanyak si kadaka ini. Jadi gak perlu diperbanyak juga, biasanya udah bertebaran kemana-mana sobat si anakannya itu. Ini kita coba lihat contohnya. Nah ini sobatnya nih, dia menempel di ini nih, di silnya Platycerium. Tuh dia tadinya nggak ada, cuman tumbuh sendiri dia tuh. Kayaknya sporanya itu terbang terus nempel di sini dan dia tumbuh seperti ini tuh. Jadi kalau sudah seperti ini bisa sobat pisah-pisahin aja sobatnya nih. Nah seperti ini nih. Nah, ini akarnya akar kadaka yang tadi saya bilang tuh seperti moss ya sobat ya tuh. Nah, ini seperti ini tuh. Ini dia bergelombang daunnya. Sepertinya dari yang tadi sobat ya tuh. Sporanya itu ketiup angin terus nempel di Platycerium dan juga tumbuh seperti ini. Ini daun mudanya itu seperti ini sobat ya. Biasanya itu dia menggulung. Si daun mudanya ini menggulung dulu, kemudian baru mekar seperti ini tuh. Kadang juga ada yang menempel di tembok ya sobat ya. Misalnya ini nih. Ini dia nempel juga di tembok tuh. Ini yang masih kecil seperti ini daunnya. Tuh jadi nggak perlu media tanam macam-macam sobat ya. Di tembok juga tumbuh dia seperti ini. Terus ada juga yang nempel di media lain, di tanaman lain. Misalnya ada di sini. Nah ini nih. Ini dia nempel di tempat anthurium dia tuh. Ini seperti ini. Tuh. Jadi untuk memperbanyaknya itu sangat mudah sekali, karena kalau sepengalaman saya lumayan banyak ya sobat ya, bisa dibilang agak nyampah lah kalau di tempat saya itu, di kebun saya nih. Dan ini kalau udah kayak gini tinggal dipindah aja sobat ya di media tanam, ditaruh aja di misalnya di mana lah, di sini aja misalnya nih. Dia bisa tumbuh juga sobat ya, sangat gampang sekali untuk tumbuhnya itu. Nah seperti ini. Nah kemudian si batangnya ini kita coba patahkan ya sobat ya. Dia itu lumayan keras si batangnya ini. Ini kita coba patahkan yang sudah tuanya, batang tuanya. Karena agak menghalangi juga sobat ya. Ini. Tuh seperti ini sobat ini. Dia keras sekali, lumayan keras. Nah ini sporanya seperti ini sobat ya tuh. Dia lumayan banyak sekali untuk sporanya itu. Nih. Di daunnya ini lumayan panjangnya sobat ya tuh. Ini ada 1 meteran lebih tuh. Nah mungkin itu aja sobat ya untuk video kali ini tentang kadaka sarang burung atau bird nose fern ini. Jadi sangat mudah sekali untuk merawat dan juga memperbanyak si kadaka sarang burung ini, karena lumayan bagus juga sobat ya tampilannya itu. Seperti ini nih, kalau sudah besar dia tuh kayaknya lumayan cukup buat bikin rumah teduh dah dia tuh. Nah mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini. Jadi kalau sobat ada yang ingin menanyakan mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar, atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.